kerajaan. Kita percaya seperti kesaksian tadi, apapun yang kita hadapi, semua itu adalah rencana Tuhan. Firman Tuhan luar biasa pada hari ini ialah bagaimana memulihkan hubungan yang retak. Saya percaya kita semua pasti mengalami suatu masalah, dan hubungan itu akan retak jika kita tidak menjaganya. Kita buka di dalam Matius 5 ayat 23-24. Tolong dibacakan Bapak. Matius 5 ayat 23. Bisa mendapat. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, persembahkanlah di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Nah, inilah gini saudara, kita walaupun ibadah di gereja, kita khusyuk, kita memberikan persembahan, tetapi jika kehidupan kita tidak beres, percuma. Saudara, sebelum saya membawakan renungan ini, saya pernah alami sendiri. Kalau boleh saya mau bersaksi, saya mengalami kira-kira di tahun 2018, di saat orang tua saya meninggal, saya sempat keluar dari rumah. Nah, saudara, bagaimana saya tertolak, saudara. Dan terus terang secara pribadi saya sakit. Dan gimana akhirnya Tuhan jamah. Memang sih dalam suatu komunitas keluarga tidak selamanya bisa begitu. Tapi saya bersyukur di saat saya mengalami hati yang luka, Tuhan pulihkan. Dan di saat Tuhan pulihkan, saat ini saya bisa jadi berkat, saudara. Dan saya tidak mau di saat saya belum mengalami, saya cerita itu ngomong kosong, saudara. Saudara, gimana selama beberapa tahun ini Tuhan pulihkan hingga saya bisa didamaikan dengan saudara-saudara saya. Saya tahu itu bukan masalah yang sepele, saudara, tapi itulah namanya proses kehidupan. Dan di saat saya mengalami seperti ini, saya banyak belajar gimana saya harus bisa meredakan hati. Saya harus jadi contoh, saya harus jadi teladan. Nah, saudara, bagaimana memulihkan hubungan yang retak? Nah, pertama apa, saudara? Yang pertama itu apa? Mau mengampuni, saudara. Seperti saya hadapi, gimana saya nggak salah, saya dibuat salah hingga saya tersingkir. Tapi saya belajar seperti Tuhan Yesus mau mengampuni mereka yang merugikan saya. Dan saya firman Tuhan berkata, pembalasan itu adalah hakmu, hak Tuhan. Dan saya tidak balas. Yang saya lakukan apa? Hanya mengampuni mereka karena saya tahu mereka nggak ngerti. Bisa dibacakan di Matius 6 ayat 14-15. Bisa dibaca Pak salah satu. Oke. Matius. Nah itu. Sudah Pak, langsung aja Pak di situ. Sudah saya bikin caption. Terus. Nah itu Pak, langsung. Matius 6 ayat 14. Oh, Matius 6. Ayat 14. Terus. Itu betul tadi. Matius 6 ayat 14. Kok nggak ada? Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, yes, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Yes. Amin. 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Amin. Jelas ya? Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Nah saudara, masalah ini tidak segampang itu, saudara.
di mana di dalam tradisi Cina itu sangat rumit, dan adik di apa-apaan itu kakak lebih benar. Dan saya sebagai pengikut Tuhan Yesus, saya harus memikul salib. Saya harus belajar untuk menentukan diri, dan itu tidak semudah kita ngomong, saudara. Dan saya belajar untuk selalu tunduk di bawah kaki Tuhan Yesus, sama tunduk menurut perintah Roh Kudus. Dan itu berjalan beberapa tahun. Dan memang firman Tuhan, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Yang 15, tetapi jika kamu tidak mau mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu, ya saudara. Ini jadi masalah, kebanyakan orang itu suka kepahitan, terutama itu apa? Kalau saya sama teman sih biasa. Lah yang jadi masalah itu mungkin sama orang terdekat, mungkin orang papa kita, atau mama kita, atau adik-adik kita, atau istri kita. Itu nggak segampang itu. Nah, yang penting adalah kita harus benar-benar menunjukkan diri. Pikul salib itu tidak gampang. Dan saya harus hadapi itu selama beberapa tahun. Yang saya lakukan hanya berdoa. Ada firman ngomong gini ya, di saat kita melekat sama Tuhan, musuh kita akan didamaikan. Tidak segampang itu. Dimana saya harus pikul salib, menyangkal diri, itu memang sulit, saudara. Tapi saya percaya di saat saya berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus memberikan saya kemampuan untuk saya bisa menyalibkan kedagingan saya, saudara. Yang kedua apa, saudara? Nah, tanya Tuhan, saudara. Kadang-kadang kalau satu contoh, saya sama Givano bertengkar, satu contoh. Terus, aku tak kepingin cepat damai loh, saudara, tunggu dulu. Waktu Tuhan ya, saudara. Kadang-kadang ada seseorang teman gitu, terus masalah sepele bukan. Waktu Tuhan yang terjadi, jika belum waktunya nggak bisa, saudara. Coba kita buka di dalam Mazmur 37 ayat 5. Coba Pak, salah satu Pak, Mazmur 37 ayat 5. Tanya Tuhan, bisa? Gimana? Tanya. Slide 37 ayat 5, ada slide ya? Tolong dibacakan Pak. Serahkanlah kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. 35 bukan 35. Ayat 5. 37 ayat 5. Itu bukan, itu 35. Betul, serahkanlah. Bukan. Ini salah tulisan. 37. Betul. Ya, dibaca dulu. Masuk kaki. Iya. Dibacakan Pak dulu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan buktikan. Amin. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Nah, terutama musuh-musuh kita. Di semua saya tanya, di sini siapa yang tidak punya musuh, saudara? Pasti ada, saudara. Tapi satu hal, ada firman ngomong gini ya, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi roh jahat di udara. Musuh kita itu apa? Iblis, setan. Dan setan bisa memakai orang untuk menjadi alatnya. Dan kita di sini saya percaya adalah orang-orang yang diberkati di dalam jemaat GBVS Gatotan yang diurapi Tuhan. Saya percaya di sini, saya percaya orang-orang yang dewasa rohani. Dan di mana di saat ada masalah, kita bisa di sini kita berserah sama Tuhan. Tuhan, saya ada masalah, dan saya percaya Engkau sendiri yang campur tangan atas masalah saya. Di dalam Amsal 16:7 apa? Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Itu saya alami, saudara.
jika Tuhan berkenan. Nah, yang jadi masalah, apakah Tuhan berkenan sama kita? Enggak. Nah, saudara, tidak segampang itu, saudara. Setiap orang pasti punya musuh. Jangan jauh-jauh aja kita di jalan atau kita diserempet orang. Kita tidak salah, kita diperbuat salah. Itu punya musuh. Tapi percayalah, Tuhan itu adil. Tuhan itu yang membela kita. Dan apalagi terhadap saudara-saudara kita. Jika Tuhan berkenan, maka mungkin musuh itu kelihatan sulit didamaikan, saudara. Seperti saya sama saudara saya alami. Itu sulit, saudara. Benar, itu jujur ya. Saya mengalami luka batin. Jujur ya, saya nggak munafik. Tapi di saat Tuhan berkenan kepada saya, Tuhan berdamaikan dengan keluarga saya. Dan puji Tuhan, akhirnya terjadi konsiliasi, pendamaian. Itu tidak segampang itu. Dan di saat terjadi konsiliasi, Tuhan buka jalan. Di saat kita mengampuni orang lain, Tuhan juga akan pulihkan, saudara. Ya, yang ketiga apa? Buang kepahitan hati. Wah, ini nggak gampang, saudara. Efesus 4 ayat 31. Wah. Tolong Pak, Efesus 4 ayat 31. Efesus 4 31. Segala kepahitan, Yes. kegeraman, Amin. kemarahan, Ya. pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Oh, amin. Segala kepahitan. Wah, ini repot. Kalau kena pahit, ujung-ujungnya kena kanker. Benar. Ada, saya punya keluarga ya, karena ada sedikit masalah dia dendam. Akhir-akhirnya kena cancer. Itu ada ayat ngomong gini ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengerikan tulang. Kenapa? Di saat kita mengampuni, kita mengalami plong, saudara. Ganjaran itu akan hilang. Nah, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Waduh, tidak segampang itu. Kadang-kadang di dalam satu komunitas saja kita saling memfitnah. Jujur aja. Tapi firman Tuhan luar biasa ya saat ini ya. Tuhan suruh apa dulu? Dimana jika kita ingin mengalami breakthrough, mengalami terobosan, kita nggak tahu yang kita antar lagi ini tanggal 14 Februari 2024 akan mengalami pemilu. Kita nggak tahu gimana. Dan saya percaya di saat kita melekat sama Tuhan, di saat kita benar-benar berserah kepada Tuhan, kita percaya kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, saudara. Di dalam Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, dari kepahitan akan terjadi kerusuhan, saudara. Benar, saudara. Misalnya ya, saya di gereja, saya mengalami sedang sama satu contoh. Saya akan membuat suatu intervensi, saudara. Nah, dan suatu komunitas akan pecah di saat kita tidak melepaskan pengampunan, saudara. Kenapa Yesus mati di kayu salib demi menebus dosa kita, saudara? Kenapa? Kita itu terlalu bobrok, dosa kita terlalu banyak. Maka dari itu Yesus mau mati untuk kita. Kita nggak ada nilainya. Tuhan mau berkorban untuk kita. Lagi beberapa bulan lagi kita merayakan hari Natal. Nah, jadi masalah
apa yang kita berikan untuk Tuhan. Dan Tuhan tidak lihat kita berapa lama kita hidup, umur kita berapa. Nah, di saat umur kita saat ini, sudahkah apa yang kita berikan untuk Tuhan? Yaitu apa? Buah. Sudahkah kita menghasilkan buah? Di suatu saat kita meninggal, ditanya, apa yang kau hasilkan untuk aku? Apa yang kau bawa untuk aku? Tidak ada Tuhan. Ada firman ngomong gini, nyala engkau pembuat kejahatan. Tuhan minta hasil, buah. Tuhan tidak lihat berapa lama kamu ikut jadi Kristen. Tuhan tidak tanya itu. Yang Tuhan mau apa? Ada hasil. Seperti juga seorang bos menanggalkan modal usaha. Di saat dia memberikan modal investasi, apa ada hasilnya? Malah bangkrut. Dan Tuhan mau tempat ini dipenuhi jiwa-jiwa. Kita dukung Ibu Pendeta Yanti. Kita dukung tempat ini dengan membawa jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Kita percaya tempat ini akan penuh oleh kemuliaan Tuhan, saudara. Amin. Nah, yang apa tidak kalah serem, saudara, menguasai lidah, saudara. Nah, saudara, kelemahan itu apa? Kita itu kebanyakan apa? Kepo, saudara. Jujur aja, kita lebih suka berbicara tentang orang lain daripada diri sendiri. Coba kita baca Kolose 3:8. Tolong Bapak. Kolose 3:8. Demikian firman Tuhan. Yes. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Yes. Yaitu marah, Amin. geram, Ya. kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor Yes. yang keluar dari mulut. Amin. Wah. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah. Manusia itu pasti marah, saudara. Ya, saudara. Jujur aja. Nah, jelas firman Tuhan, buanglah semuanya, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah itu konco-konco nih, saudara. Kata-kata itu benar. Kalau orang Surabaya itu terkenal apa, saudara? Bahasa persatuan, saudara. Nah, saudara, apa rek? Nah, ayam gitu. Nah, jelas firman ya, buanglah kata-kata kotor. Anak kecil ya, saudara, pasti kadang-kadang musuh, itu umum. Nah, kita yang ngerti firman Tuhan hari ini, kita buat ini jelas tamparan. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, kenapa? Di surga itu kudus, tidak ada orang ngomong kotor, saudara. Yang kelima apa? Jangan mengandalkan manusia. Ya toh. Tidak, itu penting. Jika kita ingin bertumbuh, kita nggak usah mengandalkan manusia. Coba Yeremia 17 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Mentang-mentang saya kuat, punya duit, punya deposito, ya, punya uang. Nah, saudara, di saat kita sakit, ngeletak di rumah sakit, uangmu nggak pas. Nah, kita minta Tuhan untuk apa? Karunia menikmati. Di saat kita contoh, waktu terjadi COVID Corona kemarin, kita punya uang nggak pas, saudara. Banyak teman-teman saya dari sekolah teologi banyak yang meninggal, hampir. Dan kita hari ini tidak meninggal itu mujizat, saudara. Kita terpilih. Coba di antara itu kita itu tersaring. Kita lihat selama itu kan mobil ambulan bolak-balik gitu. Kita hari ini tuh wah, luar biasa. Terutama ibu gembala kita yang luar biasa. Diberkati Tuhan, masih sehat. Nah, saudara, kita hari ini masih ada, masih bisa melewati hari-hari karena apa? Karena anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan. Adalah apa? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk meledak.
Sekarang saya mau tanya, gereja ini membutuhkan orang-orang untuk melayani Tuhan. Apapun, mungkin menerima tamu atau kolektan. Tuhan tidak lihat pelayananmu, Tuhan lihat hati. Sudahkah kita tergerak untuk gereja GBVS Gatotan ini? Kalau bukan dari kita, sama lagi saudara. Dan saya percaya di tempat ini ada hadirat Tuhan. Dan saya percaya tempat ini penuh segenap glori. Dan jelas hari ini Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 7. Coba Yeremia 17 ayat 7 bisa minta terus. 7. Tolong. Ayat 7. Yes. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara. Jelas ya. Kalau yang ayat 5, terkutuklah. Ya sekarang tinggal pilih mau yang mana. Kalau saya milih yang diberkati. Nah, sekarang kalau kita mengandalkan manusia itu tahu kenapa? Bosan. Betul. Sekali ditolong 2 kali, lama-lama benar. Nah, kalau benar serius, saya alami. Kenapa? Tuhan menjaga kita 24 jam tanpa masa kalah. Kita sekali butuh sama kakak, kau butuh ini sekali 2 kali, mas boleh terus gak butuh awakmu bosan. Nah kalau sama Tuhan, ayo. Kadang-kadang kita tuh minta makan Tuhan. Coba Tuhan sudah mati, ganti kita tebus dosa kita. Kadang-kadang kita tuh rewel. Aku gak mau melayani lah. Kalau ini, kalau tidak ini loh saudara. Tuhan tidak minta apa-apa dari engkau. Tuhan minta apa? Hati. Apakah hatimu sudah melekat sama Tuhan? Dan adakah buah yang kau hasilkan untuk kemuliaan Tuhan itu? Nah, yang keenam apa? Untuk memberikan hati yang rendah apa? Memiliki kerendahan. Di saat kita sombong, kita tidak bakal ngampuni saudara. Saling ngalami, jujur aja. Kalau itu sopo sih? Aku lo gak salah. Jujur. Di saat saya belajar seperti Tuhan Yesus memiliki hati humble, saya ngampuni, walaupun saya tidak salah. Jujur, tidak gampang. Coba kita baca di dalam Efesus 4 ayat 2. Wah ini, tolong Giovanni baca yang keras. Adalah kamu selalu mengeluarkan hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah nasibu dalam hal kami membantu. Amin. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Wah, rendah hati itu gak gampang. Apalagi kalau orang yang punya duit ya. Apalagi yang naik Mercy ya. Oh ya, apa mulu naik mau sepeda motor gak apa. Nah, saudara, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut. Nah, ini adalah bagian dari apa? Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah-buahnya enggak gampang. Nah, ini istilahnya di korespondenkan sama itu, saudara. Hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu pada siapa? Orang yang mencekno. Gak gampang. Terutama apa? Mantu mertua mencekno. Nah, gimana kita bisa ngampuni? Omong kosong. Nah, saya teringat ya sama saksi ya. Di saat saya merawat mama saya waktu 2000 sebelum mama saya meninggal di RSAL. Di saat kami berdua melayani dengan tulus, di mata mama saya, kami itu
selalu salah. Tak kurang loh. Saya sebagai anak terakhir, saya belajar mengabdi sebelum mama meninggal. Saya mau belajar seperti Kristus, itu pun salah. Kakak-kakak saya menitipkan, memandatkan, jaga ya, jangan sampai. Saya jaga, walaupun kondisi saya tidak bagus, tapi saya melakukan seperti untuk Tuhan. Saya belajar, seperti juga di dalam tradisi Cina. Saya belajar menghormati orang tua, belajar tunduk seperti Tuhan Yesus toh perintah mengasihi orang tua. Saya belajar di saat saya merawat mama, di saat mama saya sudah meninggal, saya dengar dari kakak kata-kata yang saya nggak ini sekali. Wah, apa itu merawat kok kasar, tak apa itu. Saya sakit jujur. Saya sudah memberikan sampai saat tidur di rumah sakit, saya jaga. Ya, terus saya belajar. Mama saya kepahitan sama saya, itu saya belajar apa? Yang saya lakukan, saya kan ngerti firman, ya saya ngampuni aja. Kok pusing? Di saat kita memberikan hari-hari terakhir untuk orang tua kita, yaitu apa? Mengabdi, totality. Di saat di rumah sakit RSAL yang sangat gelap, kami harus datang jaga sampai pagi. Dan di ruang itu terus terang ya saya alami sesuatu yang gak enak, ya itu saya. Tapi di saat itu saya tetap percaya ada di dalam Mazmur 91 apa? Kita ada di dalam lindungan yang Maha Kuasa, kita aman. Dan di saat saya mengalami itu, saya istilahnya saya dipojokkan, dibilang kurang apa, kalau bagi saya nggak ada masalah. Yang penting saya melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, kalau penting apa? Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Membantu itu gini, misalnya ada teman kita sakit, kita doakan. Terutama si Asar, terima tamu. Kamu kenapa? Sakit apa? Kita doakan. Kenapa? Kata mungkin di sini ada jemaat GBBS, katakan mungkin yang tidak datang. Coba kita dekati. Apa kok nggak ada? Itu termasuk apa? Saling membantu supaya mereka nggak terhilang. Ya. Nah, di dalam Psalm 4 ada 3 apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Karena apa? Dari dalam hatimu meluap keluar. Nah, yang lebih parah gini. Nah, dari saudara kita seberang, lucu. Kebaikan itu betul. Tapi apa? Di saat hati kita tidak beres, tidak bisa. Karena hati itu subur, saudara. Jika hati kita busuk, maka apa kita busuk? Nah, saudara, makanya kita harus memiliki hati hamba seperti Tuhan Yesus, yang Dia adalah Tuhan, rela mengosongkan dirinya menjadi seperti manusia, merendahkan dirinya sampai mati, saudara. Ya, ketujuh apa? Menjauhi kejahatan, saudara. Coba Amsal 3:7. Tolong Pak. Amsal 3:7. Ya ini baca saya. Amsal 3:7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Nah, kita ini kelemahannya kalau dikritik nggak mau. Kamu tuh sopo sih? Cik belum tahu apa-apa. Nah, kasarannya itu apa? Tanduin naik. Nah, kita belajar ya. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan ngomong takut akan Tuhan apa? Adalah permulaan hikmat. Nah, kalau kita sombong, ya repot, saudara. Ya, satu contoh, saya berteman dengan Bapak, saya dibilang terima kasih Bapak, saya diberikan pengarahan. Nah, di saat kita diberikan itu, kita belajar banyak. Karena apa? Terkadang kita sendiri masih kurang, saudara. Karena apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Kita saling mengisi, saudara.
Nah, menjauhi kejahatan termasuk apa? Kita tuh kadang-kadang suka gunjingin orang. Ada misalnya ada pendeta ini, ada orang ini, kita mulai kok gitu loh. Nah makanya hari ini kita belajar ya, kita sebagai jemaat di GPPS Katotan yang sudah saya percaya di sini orang-orang yang dewasa rohani, kita belajar untuk kita tuh tidak kepo, tetapi kita belajar untuk jika ada saudara kita yang bermasalah, kita doakan, kita support, kita kuatkan mereka. Dan kita percaya di saat kita memberikan kekuatan, pasti orang itu akan mengalami pertobatan, saudara. Nah hasilnya apa? Jika kita memulihkan hubungan retak, dibenarkan Tuhan. Coba di dalam Roma 8:30, tolong Roma 8:30. Roma 8:30. Dan tolong bisa. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Yes. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Amin. Saya ulang ya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu dimuliakan dulu. Saudara atau tidak sadar, kita itu adalah Dewan Musyawarah Allah. Saudara, jelas ya firman ini ya. Dan mereka itu kita, saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka dipanggilnya, mereka juga dibenarkan. Kita tuh dibenarkan. Yang sebenarnya kita biasa karena oleh kasih Tuhan, oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kita beroleh keselamatan. Satu contoh di dalam sebuah pengadilan, kita stok salah, ternyata hakim, presiden, kamu tak kasih gerasi loh. Kita yang berada dalam hukuman neraka, tapi Tuhan Yesus bilang, kamu tak ampun. Dan saudara, sebenarnya kita tuh tidak layak, tapi dilayakkan. Bukan karena kita berbuat baik. Kenapa? Kasih karunia Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Yang jadi masalah, apa yang harus kita berikan untuk Tuhan? Apa saudara? Waktu. Sudahkah kita berdoa dengan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan? Saat ini kita lagi pemilu ya. Mari kita berdoa untuk bangsa kita. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita terdepan untuk bangsa ini. Kita doakan supaya pemilu ini stabil, aman. Dan terlebih lagi kita di sini supaya melalui gereja di GPPS Katotan ini terjadi membawa dampak dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Yang kedua apa saudara? Hasilnya apa? Dibela Tuhan. Nah, kita buka di dalam Roma 12:19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Artinya kita kalau disakiti gak oleh balas, bisa sanggup. Tuhan sendiri yang ngomong loh, pembalasan itu adalah aku. Terkadang kita tuh ngomong gini, kok enak? Saya ini ngalami, karena saya nggak usah ngomong, saya ngalami. Loh, jujur aja kalau salah manusia ya, aduh, aku ini loh sudah nggak salah apa-apa, disalahkan, ya sudah ya sampai, aduh, sampai terlalu. Tapi puji Tuhan, ternyata Tuhan itu baik, di balik itu Tuhan punya rencana. Ya, jadi apa? Saya bisa jadi saksi
jadi berkat. Kalau saya belum mengalami, tidak mungkin saya bisa bagi berkat. Gimana tema ini, gimana tema yang memulihkan hubungan yang retak. Lah gimana saya kalau belum mengalami, tidak mungkin saya cerita, saudara. Nah, biarlah firman yang sederhana ini kita lihat ya, gimana pentingnya sebuah pendamaian, sebuah konsiliasi. Kita percuma kita didoakan pendeta, tapi kalau hati kita nggak buka hati. Tuhan mau hari ini kita membereskan hati kepada Tuhan, supaya hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Aku tidak takut. Thank you Lord Jesus, the Son yang diberikan. Kalau Yesus anak Allah yang diberikan.